Nah, yang selanjutnya adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara tidak semuanya itu dihitung dalam produk domestik bruto. Ada beberapa yang tidak masuk dalam perhitungan produk domestik bruto, yaitu adalah aktivitas yang bersifat ilegal. Aktivitas yang tidak dilaporkan ini berhubungan dengan aktivitas usaha-usaha informal. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan pendapatan dari penjual bakso keliling atau orang yang menjual di pinggir-pinggir jalan, di mana tempat-tempat tersebut tidak memiliki surat-surat izin usahanya, maka itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan domestik bruto. Kemudian adalah aktivitas non-pasar. Ini yang berhubungan dengan di mana menghasilkan untuk diri sendiri atau bersifat sosial ataupun sukarela. Dan barang dan jasa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, itu pun tidak dihitung dalam pendapatan domestik bruto. Kita masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 cara dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Kita lihat pada pendekatan yang pertama, yaitu adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu dilihat dari perhitungan produk domestik bruto dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode. Dan yang dilihat adalah nilai barang dan jasa yang akhir atau yang telah siap dikonsumsi oleh konsumen. Ini yang harus berhati-hati. Proses penjumlahan tidak serta-merta menghitung secara langsung nilai jumlah produknya, karena banyak barang dan jasa yang merupakan input dari proses produksi barang lain. Contohnya seperti ini. Tepung terigu itu bisa untuk membuat roti dan juga bisa untuk membuat mie. Sehingga tepung terigu itu akan terhitung 2 kali dalam 2 kali proses produksi. Maka hambatannya adalah akan terjadi perhitungan ganda atau disebut dengan double counting. Maka untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu dengan menggunakan nilai tambah. Kita ambil satu contoh saja, ada produksi pakaian dari mulai kapas, benang, kain, dan baju. Ini adalah proses outputnya. Kapas menghasilkan 10.000, memiliki nilai tambah 10.000. Benang 15.000, maka nilai tambahnya adalah 5.000. Kain 20.000, nilai tambahnya adalah 5.000. Dan baju outputnya adalah 40.000, nilai tambahnya 20.000. Sehingga nilai tambah yang dijumlahkan dari mulai kapas, benang, kain, dan baju totalnya 40.000, di mana 40.000 itu harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir. Baju juga adalah 40.000. Jadi output dari barang dan jasa akhir adalah pakaian, 40.000 harus sama dengan nilai tambah yang dihasilkan dari barang tersebut. Itu maksud dari pendekatan produksi. Ini pendekatan pengeluaran. Ini rumusnya. National income sama dengan consumption plus investment plus government dan ekspor dikurangi impor. Dan ini adalah pendekatan pendapatan, di mana national income sama dengan rent plus wage plus interest dan profit. Silakan coba contoh soal berikut. Oke, cukup penjelasan pertemuan hari ini. Silakan kerjakan soalnya dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.